Mas Jamil, Anda punya pengalaman buruk ya ketika kecil mengungkapkan cita-cita ingin jadi insinyur pertanian, dilecehkan, ditertawakan, dihina karena Anda orang termiskin kedua di kampung Anda. Nah, tapi ketika SMA, ini Anda tetap juga ya mengalami hari-hari buruk dalam kehidupan Anda. Tapi waktu itu sudah tidak terlalu tersiksa, karena saya sebenarnya sudah punya obat menangkil bulinya itu sejak kelas 6 SD sebenarnya. Apa obat itu? Jadi waktu saya sering dibully itu, kemudian sama bapak saya diajak ke ladang gitu, nanam jagung. Bapak saya bilang, bapak saya ngelubangin jagung, saya yang masukin jagungnya, kemudian ditutup tanah. Mil, kenapa ditutup tanah? Ya, saya nggak tahu, kan kasihan nih Pak, berat ditutup tanah. Kenapa ditutup tanah? Ya kalau nggak ditutup, dimakan burung, dimakan ayam. Ya, tapi kan kasihan jagungnya berat. Dan bapak saya memberikan pelajaran yang sampai sekarang saya ingat. Nak, jagung ini kalau nggak ditutup, dimakan burung, dimakan ayam. Artinya apa, nak? Ini seperti hidup kita, seperti hidup kamu. Kamu sekarang disiksa, dihina, tahanlah. Nanti dia akan tumbuh. Ya. Begitu kamu sudah tumbuh, jangan lupa disiram, sama dipupuk. Disiram itu tambah ilmu. Di pupuk itu kamu harus banyak berteman. Tapi di antara berteman itu mungkin ada teman yang nanti ngejek ledek, dan ketika teman ngejek dan ledek, anggap itu pupuk kandang buat kamu. Jadi kalau saya dihina, oh iya saya sedang nanam jagung, suatu saat akan tumbuh, ya. Dan kalau kemudian di ledek, ya pupuk kandang ini, pupuk kandang. Itu dukungan orang tua ya, bagaimana Anda bisa bertahan. Tapi dalam diri Anda, apa yang Anda kembangkan untuk bisa mempertahankan agar Anda tidak jatuh dan kemudian gagal dalam kehidupan? Sejak bapak saya berkata begitu, bapak bilang, Mil, kenapa kamu dihina, dicaci maki? Karena kamu nggak punya prestasi. Akhirnya saya belajar keras, dan akhirnya kelas 6 itu saya ranking pertama. Ya. Anda juga melakukan hal yang kalau saya baca riwayat hidup Anda itu menorehkan atau menuliskan cita-cita Anda berkali-kali di buku tulis. Apa yang Anda inginkan waktu itu? Atau apa? Kenapa sampai begitu? Saya merasa kalau saya nulis itu, perasaan saya sudah menjadi asisten kebun. Perasaan saya sudah menjadi insinyur pertanian, kemudian membayangkannya kemana-mana. Baru nulis saja padahal. Baru nulis saja. Dan memang sekarang kalau kita praktekkan tuh, walaupun hanya menulis, mikirkan kan mempengaruhi hormon mempengaruhi sel-sel. Jadi walaupun saya orang miskin, saya sudah bayangin, yes, gue akan jadi insinyur pertanian kelak gitu. Kalau di film Cita-Citaku Setinggi Tanah tadi, nasihat dari kakeknya kepada anak miskin ini adalah cita-cita bukan hanya dituliskan, tapi cita-cita harus diwujudkan. Dan Anda mewujudkannya kemudian ya. Menarik. Tapi bagaimana orang miskin atau termiskin kedua di kampung bisa sekolah sampai di Institut Pertanian Bogor? Iya. Saya waktu SMP saya cari biaya sendiri. Karena saya nggak bisa nyari tambahan penghasilan, maka bapak saya pinjam ke sana kemari. Dan pada saat itulah ketika saya SMA itu, saya sering mendengar dan saya sering melihat, menyaksikan dengan mata kepala sendiri bapak saya yang dibully oleh orang-orang di kampung. Apa yang diperlakukan terhadap bapak Anda? Nek wis ngerti melarat yo, sekolahnya aja dhuwur-dhuwur. Kalau sudah paham bahwa miskin, sekolahnya nggak usah tinggi-tinggi. Jadi ayah Anda dihina gitu juga. Saya dengar ayah Anda mau ngutang kiri kanan untuk supaya biaya Anda masuk IPB. Waktu saya masuk IPB, tadinya saya sudah nggak boleh ngelanjutin kuliah, Bang. Karena bapak saya utangnya sudah banyak untuk biaya kakak saya gitu. Bapak saya bilang, Mil, kamu mungkin nggak bisa jadi insinyur pertanian. Lulus ini nggak usah sekolah dulu, nggak usah kuliah dulu. Tapi karena aku yang jadi insinyur pertanian, Pak, bapak ngerti, tapi bapak nggak sanggup, utang bapak banyak gitu. Akhirnya saya besoknya berangkat ke sekolah, dan kemudian sampai sekolah teman-teman saya bilang, Mil, dicari Pak Darto. Pak Darto itu wakil kepala sekolah tempat saya. Begitu dicari, saya ketemu, ada Pak Darto meluk saya. Mil, selamat Mil. Kenapa? Kamu satu-satunya siswa SMA kita yang diterima di IPB tanpa tes gitu ya.
semua persyaratan sudah dipenuhi kecuali dua. Apa Kamu itu? harus bawa uang 150.000 dan surat kelakuan baik dari kepolisian. Dan akhirnya pulang saya nyepedah ngebut banget sampai rumah. Bapak. Dan kata bapak kemarin saya nggak boleh nggak boleh kuliah ya. Tapi saya dipanggil di IBB Pak tanpa tes. Dalam surat undang ini saya harus bawa uang 150.000 Pak. Gimana Pak? Bapak saya membaca. Mil, nek ngene ceritanya beto Mil. Kalau begini ceritanya beda Mil. Terus ayo temenin bapak cari pinjaman. Saya datang menemenin bapak. Kirain apa? Ternyata cari pinjaman. Tetap aja minjem ya. Saya datang nemenin bapak nyari pinjaman dan ngobrol ke sana kemari dan akhirnya sampai pada pokok pembicaraan. Pak, alhamdulillah Jamil diterima di IBB, ini surat undangannya. Dalam surat undangan ini Jamil harus bawa uang 150.000. Tolong pinjami kami uang 300.000. Orang yang kaya di kampung saya itu berdiri sambil menghina bapak saya. Kalau sudah tahu miskin gak usah belagu. Miskin aja belagu, belum mulai kuliah jadi pinjem. Kuliah itu lama, sekali melarat tetap melarat sampai hari kiamat gitu kan. Mendengar bapak saya dicaci, saya cuma nangis saja. Dan begitu saya sedang nangis, tanpa saya duga bapak saya berdiri sambil mukul meja. Bapak nggak usah sombong. Jangan mentang-mentang kaya, menghina seenaknya. Saya punya harga diri Pak, walaupun saya miskin. Dan perlu bapak ketahui, tanah saya masih luas. Permisi. Gitu. Iya. Saya dibonceng pulang sepeda sama bapak saya. Di tengah jalan saya tanya, Pak, tadi bapak bilang tanah kita masih luas. Tanah yang mana? Ya. Sambil ngonjot sepeda, bapak saya menjawab, itu Mil Pulau Jawa gitu. Ya. Mendengar bapak saya gitu, kemudian akhirnya saya pukul dari belakang, saya dibonceng sepeda kan. Pak, kenapa bapak bohong? Saya nggak suka bapak bohong, saya nggak suka bapak bohong. Selama ini saya nggak boleh bohong sama bapak. Dan saya pernah ditempeleng sama bapak karena bohong. Tapi kenapa hari ini bapak bohong? Saya nggak suka, saya nggak suka. Dan begitu saya pukul berulang-ulang, bapak saya menghentikan genjotan sepedanya. Dia turun dari sepeda dan kemudian memeluk saya. Jamil, baru kali ini bapak dihina di depan anak bapak, men. Bapak malu, men. Bapak harus menjaga harga diri keluarga, men. Kamu harus menjadi insinyur pertanian, men, supaya kamu gak dihina seperti sekarang, men. Itu adalah pelukan bapak saya yang tidak akan pernah saya lupakan sepanjang hidup. Tunggu dulu, jadi nangis nih saya nih. Tuh. Dan 7 tahun yang lalu saya pulang ke Lampung. Bapak saya bilang, Mil, ikut bapak. Kemana? Ke kebun. Tunggu dulu, ini duitnya dari mana ini? Ya akhirnya bapak saya cari pinjaman sama ibu dan kakak saya. Oh, akhirnya dapat pinjaman. Dapat pinjaman. Syukur, alhamdulillah. Akhirnya Anda kan jadi insinyur pertanian. Saya dengar Anda mendirikan sekolah, pesantren, dan bagi mereka yang tidak mampu, Anda gratiskan. Saya diskusi sama kakak saya, Mas, orang yang alami seperti kita ini banyak, ya, dihina, dicaci, ya, dan kemudian mereka akhirnya terperosok. Gimana kita sebelum meninggalkan dunia ini punya jejak? Dan menurut pengalaman kita kan, kita bisa putus dari rantai kemiskinan itu karena pendidikan. Yuk kita mendirikan sekolah. Akhirnya saya sama kakak saya mendirikan sekolah di Lampung, SMP, SMA. Dan itu gratis buat yang miskin, ya. Muridnya sekitar 1.400 sekarang, ya. Dan pengalaman saya juga waktu kemudian saya kuliah mengandalkan karena dulu waktu kiriman pertama kali dari bapak saya itu 25.000. Padahal teman-teman saya waktu itu weselnya dulu wesel belum ada ATM seperti sekarang, 40 sampai 120.000 per bulan. Saya dapat wesel dari pertama kali dari bapak saya itu 25.000. Di bawahnya ada tulisan, Mil, gunakan untuk 6 bulan. Ya. Dan kemudian saya masih bisa bertahan itu karena apa? Karena saya bisnis. Saya waktu kuliah wirausaha. Maka kemudian oke, ternyata salah satu cara untuk memutus rantai kemiskinan selain pendidikan adalah dengan wirausaha. Maka saya mendirikan pesantren wirausaha di Delanggu, Klaten, Jawa Tengah. Itu juga gratis buat orang miskin. Di ujung ini ada pesan yang ingin Anda sampaikan kepada siapapun yang pernah mengalami hal yang sama seperti Anda. Kalau saya pesannya ke dua pihak nih. Iya. Yang pertama kepada yang menerima bully dari orang lain, ingat pepatah, laut yang ulung tidak akan lahir di laut yang tenang. Orang-orang yang hebat tidak akan pernah lahir dari orang yang tidak pernah mendapat cobaan dan ujian. Jadi kalau kita dibully, disiksa atau dihina,
Anda harus tahu bahwa itu pertanda bahwa Anda akan menjadi orang hebat dengan catatan sabar, ya kan? Yang kedua buat orang tua, ya. Orang kadang-kadang waktu saya dulu kecil itu kalau dibully kan bingung, temennya semuanya kok membenci, temennya semua kok nggak suka, kemana saya harus mengadu. Untung saya punya orang tua yang luar biasa, yang dia mendengarkan cerita saya, yang dia kemudian mengayomi ya saya, yang kemudian dia memeluk saya, dan kemudian dari situ saya perlu ketenangan. Jadi pesan buat orang tua, sebagai orang tua tugas kita bukan hanya bagian produksi, ya, bukan hanya melahirkan. Ya. Tugas kita adalah kapan kita harus tahu mendengarkan anak kita, supaya dia ketika ada problem segera curhat. Kapan kita menyediakan waktu yang berharga buat mereka, ya. Jangan sampai di momen-momen penting kita tidak ada di sekitar anak kita. Jadi saya yakin bully itu dapat segera diketahui kalau hubungan antara orang tua dan anak itu sangat dekat. Jadi sebagai orang tua, sediakan telinga Anda, sediakan pelukan Anda, dan kadang-kadang kita pun harus bermain-main sama anak kita. Terima kasih. Yang lebih parah dulu bahkan nggak masukin di tim untuk laki-laki main basket, dimasukinnya ke waktu cewek lawan cewek main. Jadi ikutnya sama tim cewek.